Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rusmidah, NIM 0201193142, jurusan Akhwalus Syarsiah atau Hukum Keluarga Islam 4D, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen yang akan dimulai oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahran Camil dari kelas HKI 4D NIM 0201193138. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dari tugas manajemen organisasi. Kami di sini akan membahas tentang perkembangan teori manajemen. Bercerita tentang perkembangan teori manajemen. Teori manajemen dapat membantu memajukan profesi manajemen. Kerjasama antara teori dan praktik dapat menimbulkan hasil yang mengagumkan. Teori merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip atau disingkat principles dalam bahasa Inggris yang disusun secara sistematis. Secara singkat, teori manajemen bisa membantu memajukan praktik manajemen. Mengenai pembahasan ini, teori perkembangan manajemen ini bisa kita lihat dari masa ke masa, yang meliputi yang pertama ada teori manajemen kuno, yang kedua teori manajemen klasik yang meliputi dan mencakup teori manajemen ilmiah dan teori organisasi. Yang ketiga, aliran perilaku. Yang keempat, aliran kuantitatif. Dan yang kelima, teori manajemen kontemporer. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu teori manajemen kuno. Di dalam teori manajemen kuno ini sudah dibahas lebih lama dalam peradaban Mesir kuno. Seperti yang dijelaskan di dalam makalah kami ini, yaitu tentang perjalanan manajemen di dalam Mesir kuno. Pada era Mesir kuno mewariskan warisan yang spektakuler, yaitu piramida yang merupakan bangunan raksasa, di mana dibangun melibatkan ribuan orang dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk satu piramida saja. Bisa kita lihat dari contoh piramida ini, pembangunannya membutuhkan manajemen dan manajer yang sangat luar biasa. Dari satu piramida saja bisa kita lihat bahwasannya pembangunannya cukup lama. Ini membuktikan bahwasannya manajemen pada zaman Mesir kuno sudah cukup bagus dan sangat baik. Oke kawan-kawan, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu teori manajemen klasik. Adapun pendahulu atau pionir dalam teori manajemen klasik ini, yaitu salah satunya Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Robert Owen merupakan pemilik pabrik kapas di Inggris. Ia pada saat itu menggunakan prinsip manajer sebagai pembaharu atau reformasi, di mana dia lebih melihat kepada kualitas SDM-nya dan tujuan produktivitasnya untuk kelancaran produktivitas di dalam pabriknya atau di perusahaannya. Teori Robert Owen ini juga bisa kita kembangkan di dalam organisasi, di mana di dalam organisasi kita kembangkan tujuan-tujuan baharu untuk dapat menciptakan suatu SDM yang berkualitas untuk bersaing di masa yang akan datang. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu teori manajemen ilmiah. Bisa kita lihat sendiri, teori-teori manajemen dari masa ke masa, dari masa sebelumnya ke masa berikutnya, lebih mengarah kepada produktivitas dan perusahaan, di mana semua tokoh-tokoh yang berada di masanya terus mengembangkan teori-teori manajemen yang benar-benar absolut untuk kepentingan produktivitas yang baik pada perusahaannya. Bisa kita lihat salah satu tokohnya yaitu Frederick Winslow Taylor
1856 sampai 1915. Ia disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Ia memanajemen ilmiah menurut Taylor. Manajemen ilmiah didasarkan terhadap beberapa prinsip dalam langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah manajemen ilmiah menurut Taylor, yang pertama, mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan dan untuk menggantikan metode perkiraan. Yang kedua, memilih karyawan yang ilmiah dan melatihnya. Yang ketiga, selalu mengawasi pekerjaannya. Dan yang keempat, melakukan kerjasama yang baik antara manajer dan anggota karyawannya. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu teori manajemen organisasi klasik. Berbicara tentang teori manajemen organisasi ini, ia mengajarkan teori administrasi klasik yang memfokuskan pada kebutuhan menyistematisasi cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Berbicara tentang manajemen organisasi klasik, adapun salah satu tokoh yang mengembangkannya, yaitu yang pertama Henry Fayol, 1841 sampai 1925. Ia merupakan industrialisasi Prancis. Disebut sebagai Bapak Manajemen Organisasi Klasik. Dia juga menuliskan buku yang berjudul General and Industrial Management. Adapun di dalam buku tersebut dijelaskannya prinsip-prinsip mengenai manajemen organisasi klasik. Bisa kita sebutkan, yang pertama pembagian kerja, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan pengarahan, yang keenam kepentingan individualis harus tunduk terhadap kepentingan organisasi, yang ketujuh pengkajian, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan hierarki, yang kesepuluh perintah, yang kesebelas persamaan, yang kedua-belas stabilitas staf, yang ke-13 inisiatif, dan yang terakhir yang ke-14 esprit de corps. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan, tetapi diajarkan. Manajemen bisa dipelajari dan dipahami secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya bisa dipahami. Tokoh yang kedua yaitu Max Weber, 1864 sampai 1920. Ia adalah ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya, suatu organisasi yang terdiri atas ribuan anggota membutuhkan anggota dan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut untuk kelancaran dan kelangsungan organisasi di masa yang akan datang. Bisa dibilang untuk bersaing di masa depan. Dan tokoh yang ketiga yaitu Kester I. Bernard, 1886 sampai 1961. Ia merupakan direktur New Jersey Bell atau toko telepon di Amerika Serikat. Melalui pengalaman manajemennya dan bacaan sosiologinya yang sangat luas, Bernard mengembangkan teori organisasi. Menurutnya, orang datang ke organisasi formal seperti perusahaan karena ingin mencapai tujuan yang tidak bisa dicapainya dengan sendiri. Pada waktu mereka mengembangkan dan mencapai tujuan organisasi, secara tidak langsung mereka juga mengembangkan secara efektif tujuan dari dirinya sendiri. Organisasi bisa berjalan baik apabila keseimbangan tujuan individu dan tujuan organisasi dapat terjaga dengan baik. Yang D itu ada teori manajemen kontemporer. Di sini yang pertama itu melalui pendekatan sistem. Dalam hal ini model sistem digambarkan seperti itu dengan keterangan yang pertama itu input organisasi, yaitu bahan mentah, manusia, modal keuangan, dan informasi. Dan yang kedua itu proses transformasi, yaitu kegiatan dalam organisasi. Contohnya adalah sistem produksi, sistem pengendalian, dan administrasi. Dan yang ketiga itu ada output, yaitu produk atau keuntungan dan informasi. Dan yang keempat itu ada umpan balik. Umpan balik yang memberikan masukan ke input dan proses transformasi.
kepada subsistem. Subsistem merupakan bagian dari sistem, yaitu subsistem pemasaran, keuangan, dan produksi membentuk sistem perusahaan. Dan yang C itu ada sinergi. Sinergi sering dikaitkan dengan merger, yaitu dua perusahaan yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan dengan dua perusahaan berjalan sendiri-sendiri. Dan yang D itu ada batasan sistem. Batasan sistem berhubungan dengan lingkungannya. Yang E itu ada aliran, input mengalir ke sistem, kemudian diproses oleh sistem dan keluar sebagai output. Yang F itu ada feedback. Feedback atau umpan balik informasi diberikan ke orang-orang yang tepat dalam organisasi, kemudian diproses lebih lanjut. Yang G itu ada entropi. Entropi merupakan proses ketika sistem menuju kehancuran. Jika organisasi tidak mampu memproses feedback dengan baik dan tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, organisasi tersebut akan mati. Kemudian yang kedua, yaitu melalui pendekatan situasional. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi. Kemudian yang ketiga itu melalui pendekatan hubungan manusiawi baru. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan perilaku mengatakan bahwa manusia berusaha mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan hubungan manusiawi baru melangkah lebih lanjut. Mereka melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Dengan memahami kedudukan manusia tersebut, prinsip manajemen dapat dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu ada pandangan integratif. Setelah membicarakan aliran-aliran manajemen, bagian berikut ini membicarakan integrasi aliran tersebut dalam satu kerangka sekaligus meringkas aliran-aliran tersebut. Baiklah, demikian persentase dari kelompok kami, kelompok 3 dengan judul Perkembangan Teori Manajemen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.